Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lenia Rianti. Dalam video ini, saya akan membawakan materi yaitu manajemen perusahaan. Apa sih manajemen perusahaan itu? Pengertian manajemen perusahaan. Secara umum, pengertian manajemen perusahaan adalah serangkaian unsur dalam perusahaan sebagai proses memimpin, mengarahkan, dan mengadministrasikan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Dari definisinya tersebut, kita dapat melihat bahwa manajemen adalah unsur penting yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan atau bisnis. Dalam sebuah perusahaan, manajemen merupakan komponen yang penting harus dimiliki perusahaan untuk mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai. Manajemen perusahaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut George R. Terry, manajemen di perusahaan adalah suatu proses yang berbeda terdiri dari perencanaan atau planning, penyusunan atau organizing, pengarahan atau activating, dan pengendalian atau controlling, di mana dilakukan untuk mencapai tujuan utama perusahaan dengan melibatkan manusia dan sumber daya lainnya. Yang kedua, menurut Harold Kohns. Menurut Kohns, company management adalah suatu seni yang produktif yang didasarkan pada sebuah pemahaman ilmu di mana ilmu dan seni tersebut tidak bertentangan, namun keduanya saling melengkapi. Yang ketiga, menurut Wilson Bangun, manajemen perusahaan adalah serangkaian tindakan dan upaya anggota perusahaan untuk mencapai sasaran dan target bisnis yang dinaungi perusahaan tersebut, di mana proses tersebut tercapai melalui aktivitas yang sistematis. Yang keempat, Mary Parker Follett. Menurut Mary Parker Follett, manajemen di dalam perusahaan adalah suatu seni. Tiap-tiap pekerjaan bisa diselesaikan dengan bantuan orang lain. Fungsi penting dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Yang pertama, memimpin atau leading. Seorang manajemen perusahaan bertindak sebagai pemimpin agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Yang kedua, merencanakan atau planning. Manajemen di dalam perusahaan berfungsi sebagai perencana kegiatan dan aktivitas seperti apa yang akan dilakukan anggota perusahaan. Susun atau organizing. Company manajemen dapat berperan sebagai pengatur dan penghubung antara divisi pekerjaan sehingga pelaksanaan setiap tanggung jawab lebih efisien dan efektif, seperti membuat desain struktur organisasi, menentukan job description, mendelegasi tanggung jawab, menetapkan hubungan yang membedakan antara atasan dan staf, mendeskripsikan setiap hal yang memberikan pada sumber daya manusia. Pengawasan atau controlling. Setiap kegiatan dan tanggung jawab masing-masing divisi di dalam perusahaan perlu dilakukan pengawasan guna mengendalikan jika sewaktu-waktu terjadi penyimpangan dari suatu divisi. Tingkatan-tingkatan dalam manajemen perusahaan. Yang pertama, top management. Pada level ini terdiri dari board of director atau lebih dikenal dengan chief of executive dan senior executive. Yang kedua, middle management. Pada tingkatan ini terdiri department of division head. Yang ketiga, lower management. Di level ini terdiri dari superintendent, general foreman, and supervisor. Tugas manajemen perusahaan. Yang pertama, human research. Divisi ini bertugas sebagai penilai yang memberikan saran dan wawasan terhadap sumber daya yang biasanya dipimpin oleh seorang HRD. Yang kedua, credit risk. Divisi yang bertanggung jawab untuk melindungi dan memberi wawasan terhadap aset perusahaan serta memegang informasi lengkap yang dapat berpengaruh terhadap perusahaan. Yang ketiga, corporate treasury. Bagian dari perusahaan yang bertanggung jawab untuk pengelola keuangan perusahaan. Divisi ini bekerja sama dengan bagian finance dalam hal pengelolaan kas perusahaan untuk memastikan bahwa keuangan perusahaan dalam keadaan sehat. Yaitu compliance. Divisi yang bertindak untuk mengidentifikasikan dan memberi bimbingan terhadap pelanggaran aturan serta mendesain aturan yang efektif untuk mendukung komitmen perusahaan. Yang kelima, firm
Risk Management, divisi yang bertanggung jawab atas pengembangan manajemen risiko. Beberapa proses dilakukan dalam pengelolaan risiko, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi atau mengurutkan risiko, mengatasi risiko, memantau dan meninjau risiko. Yang keenam, firm strategy and execution, bagian dari perusahaan yang bertanggung jawab untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Yang ketujuh, finance division, bagian dari perusahaan yang membuat dan melaporkan catatan keuangan perusahaan kepada pimpinan. Yang ke-8 yaitu internal audit. Divisi ini bertugas memberikan peninjauan independen dari kualitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan sistem tata kelola proses perusahaan. Yang ke-9, market risk. Divisi ini bertugas mengelola semua exposure risiko pasar dalam kegiatan bisnis perusahaan. Dalam hal ini, exposure adalah objek yang rentan terhadap risiko dan berdampak pada kinerja perusahaan apabila risiko yang diprediksikan benar-benar terjadi. Yang ke-10, operational risk, bagian dari perusahaan yang bekerja sama dengan unit bisnis, kelompok kontrol untuk membantu memastikan perusahaan memiliki program yang transparan. Kemudian video tentang manajemen perusahaan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.